Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat cerdik pandai, ibu-ibu, para pemuda yang dimuliakan Allah, Pak Bupati kalau hadir, ya, Pak Presiden, Bapak pengurus masjid beserta jajaran, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tadi itu berkesan sebenarnya. Masuk, kemudian kita sama-sama baca salawat yang lah lama enggak mau baca yang tadi itu ya. Apa itu? Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Kita ini salawat untuk apa kira-kira, Bu? Untuk apa banyak-banyak salawat? Untuk apa banyak-banyak salawat? Siapa bapak-bapak yang yakin masuk surga sini, siapa? Ibu-ibu, ada yang yakin masuk surga? Yakin masuk neraka? Nah, rasa-rasa mau masuk surga berat. Tapi berani masuk neraka? Enggak pula. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari neraka, bisa masuk ke dalam surga? Caranya mesti punya orang dalam. Kunci sukses di akhirat apa, Bu? Mesti punya orang dalam. Harus ada kita punya orang dalam. Orang yang sudah dijamin masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira kita ini banyak bersalawat, ya enggak? Akankah Nabi mendapatkan faidah dari salawat kita? Enggak. Kita tidak bersalawat pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, para malaikat sudah bersalawat pada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Guru kami Kati Yaman ketika membahas salawat, kenapa kita mesti banyak-banyak salawat? Beliau umpamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti sawah yang berada di atas bukit. Di sini saya jarang lihat sawah. Ada sawah? Aduh aja. Ada sawah ya. Jarang saya lihat sawah. Kebun teh ada, kebun tomat enggak ada, kebun kentang, bawang banyak. Tapi sawah apa ya? Tapi bayangkan saja, Bu ya. Sawah di atas bukit. Kalau sawah di atas bukit airnya sudah penuh, kemana perginya air itu? Ke sawah yang di bawah-bawah. Begitu pula umpama salawat yang kita kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi itu sudah penuh. Kalau akan melimpah salawat Nabi, kepada siapa melimpahnya? Kita-kita yang di bawah-bawah ini. Itu gunanya, itulah umpama syafaat nanti di akhirat. Jangan dikira nanti di dunia bagaimana, Ustaz? Kalau di akhirat boleh pakai orang dalam, kalau dunia boleh juga. Itu jangan coba-coba ya. Aduh, urusan akhirat ini boleh, tapi urusan akhirat enggak boleh. Ada ibu-ibu yang guru di sini? Mana yang guru ibu-ibu? Enggak ada guru. Ada apa-apa yang guru? Guru sekolah? Kalau guru di sekolah boleh enggak bocorkan soal ujian? Tapi kalau ustadz boleh bocorkan ujian dalam kubur? Ujian paling berat yang akan kita hadapi nanti ujian dalam
Ujian dalam kubur. Apa saja soal-soalnya, Bu? Dah tahu Ibu soal-soalnya? Lah bocor berarti ya Pak ya? Itu urusan akhirat boleh. Kalau urusan dunia jangan coba-coba ya. Ada aturan-aturan syariat yang tidak boleh kita langgar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru yang dimuliakan Allah. Dulu adik saya pernah bertanya pertanyaan yang menggelitik. Apa kata adik saya ini? Kenapa kita belajar sifat 20? Kenapa kita belajar sifat 20? Di sini belajar sifat 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi. Apalagi? Si anak dapat hadiah. Hadiah. Siapa Pak yang mau kasih hadiah? Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Adik saya bertanya seperti itu. Kenapa kita mempelajari sifat 20? Padahal nama Allah ada 99. Lama saya berpikir, iya juga ya. Nama Allah yang 99 ini kan juga adalah sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Orang yang hafal Asmaul Husna pasti tahu bahwasanya nama-nama Allah itu juga merupakan sifat-sifat Allah. Lalu maksudnya sifat 20 ini apa? Baru kemudian agak lama saya merenung, agak banyak juga saya berdebat dengan kawan-kawan terkait hal ini, baru dapat jawaban. Bagaimana menjawab hal tersebut? Barangkali bisa kita kisahkan cerita Imam Syafi'i ketika ditantang, ketika didebat oleh orang ateis. Jadi orang ateis ini penyakitnya bukan penyakit baru sekarang ya. Bukan penyakit sekarang saja nih orang-orang ateis anti Tuhan. Dari dahulu banyak juga orang-orang ateis. Orang ateis yang kita kenal ini orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang anti Tuhan, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Sebenarnya tidak ada orang yang mengakui Tuhan itu pasti itu tabiat manusia. Bedanya apa? Orang-orang ateis ini dia menuhankan yang salah. Kalau kita orang beragama, bapak-bapak ibu-ibu ditanya, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Allah. Tapi kalau orang ateis, siapa yang menghidupkan yang mati? Siapa yang mematikan yang hidup? Jawabannya akan selalu waktu aja. Kenapa ini mati? Ya sudah datang pula waktunya. Kenapa ini lahir? Sudah datang pula waktunya. Kenapa hujan turun? Sudah datang pula waktunya. Kenapa matahari terbit? Kenapa matahari tenggelam? Sudah datang pula waktunya. Itu jawab orang ateis. Berarti orang ateis ini menuhankan apa? Waktu. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang ateis ini dinisbatkan kepada waktu. Wa ma yuhlikuna illaddah. Tidak ada yang akan menghancurkan kami, kata mereka, kecuali waktu. Makanya dahulu bapak-bapak ibu-ibu orang-orang ateis ini disebut dengan dahri. Kalau sekarang bahasa Arabnya mulhid. Kalau dahulu dahri. Mereka menuhankan waktu. Datang mereka kepada Imam Syafi'i, bertanya mereka kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pintar luar biasa, Pak. Mujaddid kedua Imam Syafi'i. Lahir 150, wafat 204. Ulama tabi'in yang luar biasa, Imam Syafi'i. Ditanya oleh orang ateis, apa bukti adanya Allah? Saya tidak bisa lihat Allah, kata orang-orang ateis. Dan orang-orang ateis ini memang mereka rata-rata kan materialis, Pak. Kalau tidak tampak berarti tidak ada. Kalau tidak bisa disentuh berarti tidak ada. Kalau tidak bisa didengar berarti tidak ada. Itu gaya orang-orang ateis. Sekarang mereka dengan konsep logika tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i, apa bukti adanya Allah?
Kita tidak bisa nengok Allah, kita tidak bisa lihat Allah. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan bahwasanya Allah itu ada? Kalau ibu-ibu ditanya seperti itu, apa kira-kira jawabnya tuh? Apa bukti Allah ada? Allah tidak tampak, berarti Allah tidak ada. Itu kata orang-orang. Ya, ini kita berikan cara jawab. Cara jawab yang pertama, cara jawab bagarah-garah. Cara jawab bercanda ada, cara jawab serius ada. Cara jawab bercandanya bagaimana? Oh, ateis. Ya. Apa kata kamu, Dai? Kalau tidak tampak berarti tidak ada. Iya, kalau tidak tampak berarti tidak ada, kata orang ateis. Nah, maka kita tanya, kamu punya otak tidak? Ada. Mana tidak nampak? Ada otak kamu? Ada. Mana? Tidak nampak otak. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwasanya otak kamu itu ada? Itu tuh kan cara gara-gara. Tapi kalau ingin serius, ini jawaban Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab, kamu tahu tak? Ini ada dua riwayat sebenarnya ya, kisah Imam Syafi'i. Kamu tahu tidak daun? Tahu tidak kamu rumput? Tahu. Daun murbei, sejenis pohon. Daun itu kalau dimakan oleh ulat sutra, daun kalau dimakan oleh ulat sutra, maka daun itu berubah menjadi banang sutra. Daun tadi kalau dimakan oleh sapi, maka daun tadi berubah menjadi susu. Daun tadi kalau dimakan oleh kijang kasturi, masdir, kalau dimakan oleh kijang kasturi, maka minyak yang ada di lutut depan kijang kasturi tadi bisa diolah menjadi parfum. Daun tadi kalau dimakan dek kambiang bisa menjadi tai juga. Daunnya sama, akan tetapi produk yang dihasilkan oleh daun tadi bisa berbeda-beda. Ustaz, kami tidak pernah lihat ulat sutra. Ustaz, kami tidak pernah lihat kijang. Ya sudah, kita fokus pada sapi dan kerbau saja. Kerbau makan yo bu, makan fried chicken, kerbau enggak? Kerbau makan rumput. Rumput warnanya hijau. Sapi makan rumput warnanya hijau. Beberapa waktu lalu kita Idul Adha menyembelih sapi. Coba bapak-bapak ibu perhatikan. Sapi yang kita sembelih, daging yang kita makan. Daging sapi itu dari mana? Dari rumput. Iya Pak ya? Iya enggak? Coba pikir-pikir. Daging yang kita makan itu dari mana tuh? Dari rumput. Tulang sapi warnanya apa? Putih. Dari mana? Rumput. Di sini ada orang buat kerupuk jange, Pak. Kerupuk jange apa bahasa situ? Bukan kerupuk jengat ya Pak ya. Kerupuk jange dari apa dibuat? Kulit sapi. Dari mana asal kulit sapi? Rumput lagi. Rebana Pak? Kulit juga. Dari mana asal kulit? Rumput. Minum susu sapi. Susu sapi warnanya putih. Asalnya dari mana? Kok bisa hebat sapi Pak ya? Sapi makan rumput, tapi dari rumput yang dimakan oleh sapi ada yang berubah jadi daging, ada yang berubah jadi darah, ada yang berubah jadi kikil, ada yang berubah jadi jange, ada yang berubah jadi gazebo, segala macam. Ada yang berubah jadi bulu, ada yang menjadi kulit, menjadi tanduk, menjadi tulang, menjadi susu. Ada pula yang keluar menjadi tai. Yang dimakan sama, apa yang dimakan? Rumput. Tapi satu rumput yang dimakan tadi berubah menjadi bagian-bagian di badan si sapi tadi. Hebat sapi? Hebat enggak sapi, Pak? Enggak. Nah, alasan tiang sapi. Rumput yang hebat? Siapa yang hebat? Rumput atau sapi yang hebat? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya kasih rumput 1 gerobak, Pak, ini saya kasih rumput 1 gerobak, tolong buatkan susu 2 liter. Lebih pandai, Pak. Ya, Bu, ya. Ini sapi dikasih rumput 1 gerobak, habis rumput oleh sapi, nanti sore kita ambil apa? Ambil susu. Kan hebat sapi itu.
Tapi kalau kita dikasih rumput segerobak, 2 gerobak, tolong buatkan susu 1 liter dari rumput yang 1 gerobak ini. Tak pandai. Mana hebat kita daripada sapi? Hah? Awak ke mengecek Jawi tapi takut lah enak. Sapi itu nak hebat. Mana hebat sapi, Pak? Sapi itu taunya cuma makan, sapi itu taunya cuma mengunyah. Ketika rumput sampai ke dalam perut si sapi, ada yang berubah jadi daging. Sapikah yang mengubah rumput menjadi daging? Tidak. Apakah sapi yang mengubah rumput menjadi tulang? Tidak. Apakah sapi yang mengubah rumput menjadi susu? Tidak. Sapi cuma tahu apa tadi? Makan saja. Berarti siapa yang mengubah rumput menjadi susu? Siapa yang mengubah rumput menjadi tulang? Siapa yang mengubah rumput menjadi daging? Allah. Inilah yang disebut dengan nazar. Nazar itu kalau bahasa kitanya apa? Nalar, berfikir. Memandang itu jangan cuma dengan ini. Ini namanya basar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa Allah suruh kita menengok kepada unta? Kalau menengok cuma dengan mata kepala saja, tidak akan berbeda cara orang muslim memandang dengan cara orang kafir memandang. Orang kafir punya mata, orang muslim punya mata. Tapi kita juga pandang dengan yang namanya basirah, dalam. Luar biasa ini ciptaan Allah. Sapi makan rumput, rumput warna hijau berubah menjadi susu warnanya putih. Kita pegang rumput di tangan kanan, kita pegang tulang kaki sapi di tangan kiri. Yang satu lunak, yang satu keras. Padahal asal tulang adalah dari rumput. Jadi kalau kita mau menengok alam, bapak-bapak ibu-ibu, kita tidak perlu menunggu bahwasanya tongkat mesti berubah dulu menjadi ular. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Tidak perlu. Kenapa? Karena ternyata di sekeliling kita banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi. Dan spirit jawaban yang diberikan oleh Imam Syafi'i tadi sebenarnya senada sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin. Di bumi itu ada lempengan-lempengan yang bersebelah-sebelahan dan kebun-kebun. Apa saja kebun-kebun itu? Dari batang-batang anggur. Wa zar'un dan tanaman. Wa nakhilun dan kurma. Sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin. Nah, di sini semua tanaman yang ada di bumi itu diairi dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan yang satu dari yang lain dari segi rasanya. Tanahnya sama, airnya sama. Kita tanam tanaman yang berbeda-beda. Coba ibu apa-apa bayangkan. Kita tanam jeruk nipis, kita tanam durian, kita tanam jengkol. Jeruk nipis, durian, dan jengkol. Tambah pisang. Bagaimana rasa pisang? Manis. Bagaimana rasa jengkol? Kami. Maksudnya apa tuh? Bagaimana rasa durian? Iya, mani-mani lama lu, Ustaz. Bagaimana rasa cabai? Pedas. Air yang ada di dalam tanah sama. Tanahnya sama. Coba perhatikan air yang ada di dalam tanah ketika masuk ke dalam buah jariang, dia berubah menjadi busuk. Iya busuk lama ibu yo. Ini tidak usah lo diingkari. Ustaz jariang tu lama, iyo ambo sepakat. Ketika air yang ada di dalam tanah masuk ke dalam buah pisang, bagaimana rasanya? Manis. Ketika air yang di dalam tanah masuk ke dalam buah cabai, bagaimana rasanya? Padahal di bawah tanah rasanya sama. Padahal ketika di bawah tanah rasanya sama, tapi bisa berbeda-beda. Itu kan umpama ibu nih saya kasih. Bu, saya kasih ibu ya, apa tuh? Minyak goreng dan ayam. Minyak goreng
goreng dan ayam. Saya kasih ibu masing-masing minyak goreng, ayam. Kira-kira apa yang akan ibu masak? Hah? Ayam goreng. Ibu masak ayam goreng. Ada yang akan masak rendang daging? Nggak bisa. Ada yang akan masak kacang padi? Nggak bisa. Ada yang mau masak onde-onde? Nggak bisa. Kenapa? Bahannya minyak dan ayam. Kalau minyak dan ayam hasilnya mesti ayam goreng. Tapi coba kita bandingkan ya. Batang pisang, batang jariang, batang limau, batang tomat, batang lado, segala macam. Saya kasih modal. Apa modalnya? Air dan tanah. Air dan tanah dikasih ke batang pisang, hasilnya buah pisang. Air dan tanah dikasih kepada cabai, hasilnya cabai yang pedas. Air dan tanah dikasih kepada pohon jariang, pohon jengkol, maka hasilnya adalah buah jengkol yang rasanya khas seperti itu. Kok bisa? Ini namanya apa? Ayat-ayat kauniyah. Bagaimana alam ini diciptakan dan penciptaannya itu tidak main-main, dan tidak mungkin alam ini ada begitu saja dengan sendirinya. Itu komentar-komentar orang-orang yang tidak berakal. Akan dia katakan bahwasanya gunung-gunung, tanaman-tanaman, hewan-hewan itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Ini pemahaman-pemahaman sangat bertentangan dengan logika orang-orang sehat. Ini sebenarnya kita ingin mengajak kita bernalar bahwa ketika kita memandang alam semesta ini bukan cuma dengan mata, tapi kita iringkan dengan nalar, dengan analisis, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulan itu? Alam semesta ini ada yang menciptakan. Bahwa rumput yang ada di perut sapi tadi ada yang mengubah. Bahwa air di dalam tanah tadi ketika masuk ke pohon-pohon ada yang mengubah. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang alam ini ada yang menciptakan. Ada itu bahasa Arabnya apa, Pak? Wujud. Makanya kalau kita belajar tauhid, yang pertama kali kita pelajari kalau belajar tauhid apa dulu? Wujud. Di mana-mana. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Sumatera, mau di Jawa, mau di Arab, mau di tempat yang bukan Arab. Kalau belajar tauhid, mesti yang pertama kali kita pelajari adalah Allah itu ada, pencipta alam itu ada. Ada bahasa Arabnya apa tadi? Wujud. Pangka tauhid. Ini pokok tauhid, wujud. Ini yang banyak orang-orang lupa sekarang. Ini mohon maaf nih Pak ya. Tapi kaji sifat 20 ini mesti kita hidupkan. Kenapa? Karena pangkal ketika kita mempelajari sifat 20. Apa itu? Wujud. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang ateis. Sekarang penyakit yang paling banyak menggerogoti anak-anak muda kita itu apa? Ateisme. KTP-nya Islam. Iya, KTP-nya Islam. Mau sholat? Entah mau, entah tidak sholat. Kenapa saya harus sholat? Siapa yang akan saya sembah dalam sholat? Tidak kenal lagi dia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena barangkali kita sudah jauh. Kita sudah tidak bahas lagi, sudah tidak kaji lagi. Kaji sifat 20 yang dahulu diajarkan oleh ulama-ulama kita. Yang sangat luar biasa kurikulumnya, urutannya. Mulai dari apa? Wujud. Maka nanti kalau pulang bapak-bapak ibu-ibu, kalau untuk tahu wujud Allah itu, apapun yang ada di hadapan kita, sejatinya itu menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nampak oleh bapak, nampak oleh ibu ayam. Bagaimana ayam ini makan? Apa yang dimakan oleh ayam? Jagung, dedak, konsentrat, limo sabale, segala macam yang dimakan oleh ayam tadi. Ketika ayam makan makanan ayam, keluar telur. Bu, lama telur bu? Hah? Telur halal enggak? Halal. Telur baru keluar dari ayam halal enggak? Dari mana keluarnya? Ya dari induk ayam ya. Yang dimakan oleh ayam adalah dada. Tapi yang keluar dari ayam apa? Telur. Bagaimana isi telur? Ada kuningnya, ada putihnya. Coba perhatikan. Dari telur pun kita bisa ambil ibrah.
Kalau 10 hari telur tadi dierami oleh induk ayam, bagaimana isi telur tadi? Berubah. Yang tadi isinya kuning, yang tadi isinya putih, ketika diarami, tapi diaraminya cuma 10 hari, bagaimana isi telur tadi? Berubah. Berubah jadi apa? Alun jadi ayam. Kalau 10 hari, belum jadi ayam. Jadi apa? Darah. Tapi kalau sudah 21 hari diarami oleh induk ayam, baru berubah menjadi ayam. Coba perhatikan anak-anak kita yang setiap hari makan telur aja, bilang aja, Bu ya, ini 1 ekor ayam. Dengan bulu-bulunya sekali itu ya, Pak. Gizinya kompleks. Bisa kuning dan putih telur berubah menjadi ayam. Kalau kita lihat-lihat, tengok-tengok, tapi jangan banyak-banyak kali tengoknya, Bu ya. Kata Ustaz Habib kemarin kita mengaji, apapun yang ada di hadapan bisa menjadi ayat Allah. Kita tengok buah-buahan, tanahnya sama, airnya sama, rasanya berbeda-beda. Kita tengok sapi makan rumput, dari rumput ada yang menjadi daging, menjadi kulit, menjadi jangik, menjadi tulang, segala macam. Kita tengok ikan. Ikan apa makannya, Pak? Hah? Ikan pelet. Apa lagi yang makan ikan? Hah? Ada orang di kampung kami itu, Ustaz, ambo kalau makan ikan, Ustaz, bagaimana Bapak kalau makan ikan? Saya tidak mau makan mulutnya. Kenapa tidak mau makan mulut ikan? Sebab ikan-ikan dulu makannya apa, Bu? Hah? Hah? Yuk nak. Ay, jadi jangan banyak-banyak nak fikir, Pak. Makan sajalah. Lelamak lagi. Perlu ada tafakur, ya perlu juga tafakur. Perlu ada nalar, perlu juga. Tapi jangan overthinking, tidak jadi-jadi makan. Ya, tapi memang begitulah alam. Air di tanah masuk ke dalam batang tebu. Bagaimana rasa batang tebu? Manis. Kita tanam bunga mawar. Di mana ditanam bunga mawar? Di atas septic tank. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu punya tanaman. Tanaman dikasih pupuk. Apa namanya? Pupuk kandang, tai sapi, tai kerbau. Dikasih pupuk untuk tanaman. Ditanam kol. Bagaimana rasa kol? Apakah sama rasa kol dengan rasa tai sapi? Siapa yang tahu rasa tai sapi? Enggak ada ya. Pokoknya beda. Jangan tanya lo baraso. Berbeda rasanya. Ya, orang tidak mau makan tai sapi, tapi tai sapi tadi diolah oleh tanaman menjadi sesuatu yang bisa kita makan. Bunga mawar ditanam di atas septic tank, tetap wangi. Tebu dia ditanam di atas tanah yang airnya ada cinagan. Tidak tahu saya bahasa Indonesianya. Cinagan itu apa tuh, Pak? Yang kuning-kuning air itu, getah-getah air itu, Pak. Kita tanam tebu di atas air yang sebenarnya air ini tidak layak untuk minum, tapi ketika sudah masuk ke dalam tebu bagaimana? Layak untuk dimakan, layak untuk diminum. Begitu ayat-ayat Allah, sehingga lagi-lagi kita katakan jangan tunggu tengok tongkat berubah menjadi ular. Karena di sekeliling kita banyak perubahan-perubahan. Tapi ada pertanyaan setelah itu. Apa itu? Ustadz, orang-orang agama lain juga meyakini, Ustadz, ada yang menciptakan alam. Bagaimana kita katakan bahwasanya yang menciptakan alam itu memang Allah, bukan Allah? Bagaimana kita yakin bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah, bukan Yesus? Bagaimana kita mau yakin bahwa yang menciptakan alam ini memang Allah, bukan Dewa Wisnu, bukan Sang Hyang Widi, bukan tuan-tuan lain, bukan berhala? Bagaimana kita mau jawab itu, Ustaz? Nah, di sini fungsinya sifat-sifat salbiyah. Wujud Allah itu namanya sifat nafsiyah. Tapi sifat-sifat setelah itu namanya sifat-sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Bahasa kitanya negasi negatif. Salab. Siapa itu yang menciptakan alam? Yang menciptakan alam ini pasti zat yang ada sebelum alam. Itu pernyataan penting. Siapa yang menciptakan alam? Yang menciptakan alam ini pasti sudah ada sebelum alam ini ada. Ibu-ibu pernah ke Bukit Tinggi? Belum? Pernah? Ada yang pernah? Siapa yang pernah ke Bukit Tinggi?
Siapa yang mau ke Bukit Tinggi? Enggak, lo muah lo. Siapa yang pernah ke Jakarta? Ibu di rumah-rumah saja. Le tahu Jam Gadang? Jam Gadang. Monas tahu? Monas tuh Mumbai. Percaya Pak enggak? Enggak. Kenapa enggak percaya? Ustadz belum lahir, Monas sudah. Ustadz belum lahir, Jam Gadang sudah ada. Jadi kalau mau ngaku-ngaku Ustadz yang bikin Jam Gadang, bohong. Ada yang percaya, bodoh. Udah jelas kebohongan masih juga percaya. Kan ini gaya jawaban Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ketika Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ditanya kemudian kepada Nabi Musa, kalau Tuhan kamu siapa? Jawab Nabi Musa apa? Rabbukum wa rabbu abaikum. Tuhanku adalah Tuhan kamu, Fir'aun, dan Tuhan bapak-bapak kamu. Iku kasar, Pak. Kasar. Kenapa kasar? Kan berarti Nabi Musa jawab, siapa Tuhanmu Musa? Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Bawa bapak dia. Maksud Nabi Musa jawab seperti itu apa? Fir'aun, belum kamu lahir, bapak kamu sudah hidup. Fir'aun, belum kamu lahir, kakek kamu sudah hidup. Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, terus yang bikin bapak kamu siapa? Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, terus yang bikin kakek kamu siapa? Belum kamu lahir, sungai Nil sudah mengalir. Belum kamu lahir, matahari sudah terbit di timur, terbenam di barat. Terus pas kamu belum lahir, yang bikin matahari terbit itu siapa? Itu jawaban Nabi Musa. Kalau mau kita panjangkan, tapi jawaban Nabi Musa tadi simpel saja. Apa katanya? Rabbukum wa rabbu abaikum. Belum kamu lahir, alam ini udah jalan. Kamu bukan Tuhan. Berarti pencipta alam itu harus bagaimana, Bu? Ada sebelum alam. Nah, ada sebelum alam ini istilahnya apa? Terdahulu. Terdahulu ini bahasa Arabnya apa? Qidam. Situ qidam. Bagaimana adanya Allah? Allah itu ada tanpa awal. Allah itulah awal segala sesuatu. Qidam, sesuatu yang tidak ada awal pasti tidak ada akhir. Sesuatu yang berawal pasti berakhir. Sesuatu yang tidak ada awal pasti tidak ada pula akhirnya. Maka kalau kita katakan bahwa pencipta alam itu ada sebelum alam, maka pencipta alam juga pasti akan tetap ada walaupun alam ini hancur, walaupun alam ini binasa. Apa bahasa Arabnya itu? Kekal, tetap. Tetap dan kekal itu apa bahasa Arabnya? Baqa. Wujud, qidam, baqa. Kenapa kita katakan qidam? Pencipta alam mesti ada sebelum alam. Kenapa kita katakan baqa? Pencipta alam mesti tetap ada walaupun alam ini hancur. Maka kalau ada yang ngaku menciptakan alam tapi sudah mati, kalau ada yang mengaku Tuhan tapi sudah is dead, berarti dia Tuhan palsu. Coret-coret saja. Ini Tuhan palsu. Kenapa palsu? Sudah mati. Ini Tuhan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah binasa. Apa yang disembah? Sapi. Apa yang disembah? Berhala. Apa yang disembah? Pohon beringin. Pohon beringin sudah tumbang. Sudah. Alam semesta masih jalan. Masih. Berarti pohon beringin ini bukan pencipta alam. Pohon beringin ini cuma bagian dari alam. Kenapa? Sesuatu yang sama dengan alam itu bukan pencipta alam. Berarti pencipta alam ini bagaimana? Pencipta alam mesti berbeda dengan alam. Berbeda dengan alam ini apa bahasa Arabnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Di situ masuk. Ada orang mengatakan, oh enggak, Tuhan ini Allah. Tapi Allah ini bisa berwujud seperti manusia. Allah ini bisa berwujud seperti lalat segala macam. Kufur. Kenapa? Karena Allah ini tidak sama dengan apapun. Yang sama dengan alam, pasti alam. Simple saja. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu ya. Jangan nanti ketika membayangkan Allah, Ustaz bagaimana cara kita khusyuk berzikir? Bayangkan Allah. Apa yang terbayang oleh ibu?
putih. Apakah Allah putih? Susah Ustaz berzikir, bagaimana caranya? Pejamkan mata. Ketika pejamkan mata berzikir, apa yang tampak? Hitam. Apakah Allah hitam? Tidak. Terus apa yang kita bayangkan Ustaz? Berpikir ibu-ibu, cari kaligrafi Allah. Tidak. Cari tulisan Allah. Ketika zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terbayang tulisan Allah. Apakah itu Allah? Tidak. Hati-hati. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita, maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak bisa disifati laki-laki, disifati perempuan, disifati kasih, disifati lembut, tidak bisa, disifati lunak, disifati keras, tidak bisa. Kenapa? Karena sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau ada yang menuhankan sesuatu yang sama dengan alam, itu bohong. Inilah kesulitan orang-orang yang agamanya menuhankan dewa-dewa. Apa masalahnya? Mereka menuhankan dewa, sedangkan dewa-dewa yang mereka tuhankan ini bentuknya sama dengan bentuk manusia. Punya kepala juga, punya kaki juga, punya tangan juga, punya badan juga. Tapi mereka juga tidak mau. Oh, kalau seperti ini dewa kita nanti mirip dengan manusia. Lalu bagaimana caranya agar dewa-dewa kita ini tidak mirip dengan manusia? Kita ganti warna kulitnya. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, tontonan anak-anak sekarang. Apa tontonan anak-anak? Nonton dewa-dewa orang-orang Hindu, Krishna. Tahu Krishna? Tidak tahu Krishna? Nonton dewa-dewa orang-orang Hindu. Kalau saya dulu waktu kecil tidak boleh nonton film India oleh ayah. Kenapa tidak boleh nonton film India? Tuhannya nak jelis. Tuhan-Tuhan orang Hindu saja. Nonton Kera Sakti. Siapa dewa? Ada dewa Dewi Kuan Im segala macam. Tabang-tabang di atas awan. Ini gawat. Ini bisa merusak akidah anak-anak kita. Kalau kita tidak dudukkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Orang-orang ini dibuatnya Tuhan berbadan biru, dibuatnya Tuhan berkepala gajah, dibuatnya Tuhan berkepala burung, dibuatnya Tuhan berkepala badak, segala macam. Kenapa? Karena mereka tidak ingin Tuhan ini sama dengan makhluk. Bahkan ada yang menuhankan dewa, dewanya bagaimana? Trimurti, dibuat satu dewa, tapi kepalanya 3. Ibu, kalau ada manusia kepalanya 3, itu manusia sempurna atau manusia cacat? Ini dia buat Tuhan kepala 3. Ini kasihan nih Tuhannya nih. Ya Pak ya. Batu kesusah Ustaz kalau kepala 3. Ya kalau bersin kan susah kepala 3. Satu kepala maduk ke muka, satu kepala maduk ke kanan, satu kepala maduk ke kiri. Kalau bersin yang kanan kemana maduknya? Kacin. Karena COVID yang mana di tes web tu Pak. Ya. 3 kali pula habis tisunya. Kalau lalu payah, mau tidur susah. Kenapa susah tidur? Hanya bisa telentang saja. Kenapa tidak bisa miring kanan? Kalau miring kanan sesak napas kepala kanan. Kalau miring kiri sesak napas pula kepala kiri. Itu kalau mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Tuhan mereka disama-samakan dengan makhluk. Jadinya seperti itu. Gimana jadinya? Jadi badut. Jadi lelucon. Makanya kita sebagai kaum muslimin meyakini pencipta alam ini bagaimana? Pencipta alam berbeda dengan alam. Jadi jangan ditanya apa warna Allah. Allah tidak disifati dengan warna. Tidak boleh. Apa jenis kelamin Allah? Allah tidak disifati dengan jenis kelamin. Hati-hati ini. Apa arah Allah? Ini hati-hati juga. Ini semua adalah sifat-sifat makhluk dan tidak patut ada pada Allah. Lalu apa yang akan kita pikirkan Ustaz kalau berzikir? Kalau tidak bisa kita bayangkan Allah sedikit pun. Pikirkanlah ciptaan Allah. Jangan pikirkan Allah. Ibu-ibu berzikir kalau susah khusyuk, ingat saja. Kenapa kita bisa berzikir? Karena lidah kita lunak. Kenapa lidah kita lunak? Karena ada air liur keluar. Kalau tidak ada air liur keluar, mungkin lidah kita ini seperti kanebo aja nih Pak. Sekarang tanya ambo ke ibu-ibu, dari mana keluar air liur?
Hah? Preso lalu. Malu bang ini. Hah? Bisa keluar air liur. Perhatikan ya. Satu kepala, ini sambil zikir, kalau mau zikir ya nak, apa yang kita bayangkan? Jantung kita. Jantung kita berdetak. Tidak boleh bayangkan Allah, bayangkan jantung kita. Jantung kita ini berdetak. Apakah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mengontrol detak jantungnya sendiri? Pagi-pagi ibu atur jantung. Hari ini detak jantung saya mesti 110. Ada yang seperti itu? Kalau kita yang atur detak jantung ini luar biasa ya Bu ya. Syukur kita tidak atur detak jantung. Ya enggak? Detak jantung kita bagaimana? Kalau kita sedang biasa-biasa saja detak jantung kita aman, stabil. Tapi kalau kita bawa motor, SIM tidak ada, STNK mati, helm pun tidak dipakai, nampak polisi razia di muka. Bagaimana jantung? Hah? Tiba-tiba kencang ya Pak ya. Berarti kita yang atur jantung, bukan kita yang atur. Kalau kita yang atur gawat. Kenapa gawat? Sekali lupa menyetel jantung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu warga kita karena lupa menyetel jantung. Cik pengurus masjid. Syukur jantung kita ini berdetak sendiri, tidak kita atur-atur, tidak kita setel-setel. Berarti kalau jantung ini bukan kita yang atur, siapa yang detakkan jantung kita? Allah. Ya Bu ya? Kan tidak ada apa-apa yang atur jantung sendiri di sini Pak ya? Tidak ada kita yang atur detak jantung sendiri. Berarti ada yang detakkan jantung. Itu yang mau kita pikirkan ketika kita berzikir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ingat, hidup mati kita ini kan di sini nih. Ya, bahkan hidup mati kita bukan kita yang kontrol. Selesai habis tidak berdetak jantung kita, yang bukan kita yang kontrol tadi, habis pula kehidupan. Begitu lemah manusia sebenarnya. Lihat kepala kita, bagaimana kepala kita? Ada air yang keluar dari dalam mulut kita. Ada apa namanya? Air liur. Naik sedikit ke hidung, ada air yang keluar dari hidung? Ada. Apa yang keluar dari hidung? Salimu. Bahasa sininya apa tuh Pak? Salimu. Yo. Naik sedikit lagi ke mata, apa yang keluar di mata? Air mato. Naik ke jidat, kening, apa yang keluar di kening? Keringat. Bagaimana rasa keringat? Asin. Bagaimana rasa air mata? Acuk minum air mata. Coba perhatikan apa-apa. Tempat keluarnya dekat Pak. Yang satu keluar dari jidat, dari dahi, dari kening. Yang satu keluar dari mata. Tapi air yang keluar dari kening kalau masuk ke mata gimana rasanya? Padi ya? Lah, turun seketik. Yang keluar dari hidung apa tadi? Salemo. Gimana rasa salemo? Ya, mau nak tanya rasanya lama tidak deh Bu yo. Salemo ini rasanya sama dengan air mata atau berbeda? Berbeda. Kekentalannya sama atau berbeda? Berbeda. Syukur salemo itu keluarnya dari hidung. Kalau salemo keluar dari mata, pas jago lalu saya buka dia, cuki lalu cirik mata dulu. Padahal tempat keluarnya dekat nih Pak. Yang satu di hidung, yang satu di mata. Itu aja udah lemah kita tuh. Betapa banyak kelemahan kita di tubuh kita sendiri. Kita tidak atur detak jantung kita, kita tidak atur air mata, hidung, keringat kita tidak atur bahkan air liur kita. Tidak ada satupun di tubuh kita ini yang kita atur. Lalu sombong pula kita menganggap kita ini hebat. Oh, hati-hati. Nah, itu aja pikirkan ketika zikir. Karena kita tidak mampu memikirkan, membayangkan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka orang yang menuhankan sesuatu yang mirip dengan makhluk, atau makhluk itu sendiri yang dia tuhankan, menuhankan pohon kah, menuhankan sapi kah, menuhankan manusia kah, maka Tuhannya salah.
Makanya bapak-bapak ibu-ibu, pangkal tadi kita katakan apa? Nalar, berpikir. Kalau ada orang ini mau berpikir sedikit, tidak akan mau dia jadi orang kafir. Kenapa tidak mau dia jadi orang kafir? Karena yang disembah oleh orang-orang kafir tadi tidak qidam, tidak baqa, tidak mukhalafatul hawadis. Apalagi tidak qiyamuhu binafsihi. Apa maksud qiyamuhu binafsihi? Tidak butuh kepada makhluk. Pencipta alam sudah ada saat alam belum ada. Kalaupun alam nanti hancur, pencipta alam ini tetap ada. Berarti pencipta alam tidak butuh pada alam, tidak butuh makhluk. Mati manusia semua, Allah tetap maha kaya. Hancur alam semesta ini, Allah tetap maha kaya. Berarti Allah bagaimana? Qiyamuhu binafsihi. Dan pencipta alam mesti esa, mesti satu. Satu esa, apa bahasa Arabnya? Wahdaniyah. Nah, ini 5 sifat salbiyah. Pencipta alam bagaimana? Ada sebelum alam qidam. Pencipta alam bagaimana? Tetap ada walaupun alam hancur. Baqa. Pencipta alam berbeda dengan alam, mukhalafatul lil hawadis. Mesti tidak butuh kepada alam karena dia berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi, mesti esa satu, wahdaniyah. Ini sifat namanya sifat salbiyah. Dengan 5 sifat ini kita bisa tahu mana Tuhan asli, mana Tuhan yang palsu. Lagi sujud ini orang kepada sapi. Kenapa dia sujud kepada sapi? Sedang menyembah sapi. Ada nih Pak ya, beberapa daerah di Indonesia kalau kurban tidak mau nyembeli sapi. Kenapa tidak mau nyembeli sapi? Menghargai orang-orang agamanya lain, Ustaz. Memangnya apa agama orang yang lain? Agama orang penyembah sapi. Terus kalau kurban apa yang disembeli? Kerbau. Luar biasa toleransi kaum muslimin sebenarnya. Ya, tidak mau nyembeli sapi. Kenapa? Karena sapi ini dituhankan oleh sebagian penganut agama lain di Indonesia. Kalau saya mungkin nampak orang penyembah sapi itu lewat di depan awak ke Nabi Jawi, Pak yo. Nyembeli sapi enak. Tuhan kamu nih. Kalau dia mikir pas sujud pada sapi enak, mikir dia, Pak katanya, kok saya sujud pada sapi ya? Sedangkan orang Islam justru memakan. Saya sujud pada sapi, orang Islam malah memakan sapi. Berarti orang Islam ini pemakan Tuhan ini. Kalau jalan doa kepada Tuhannya, siapa Tuhannya? Tuhannya dah mati, Tuhannya dah digantung. Indah, wahai Tuhan selamatkan aku. Mikir deh, menyelamatkan diri sendiri aja nak pandai. Iya juga ya, ndak jadi kafir Pak. Ndak jadi kafir. Ya ini mohon maaf kalau ada FKUB nih, kok kaji internal saja ya. Ndak akan mau dia jadi orang kafir. Kenapa? Ndak mungkin minta keselamatan pada orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri aja ndak bisa, mau menyelamatkan manusia ndak mungkin, mustahil. Susah artinya kalau mau dikaji-kaji keimanan. Ibu-ibu kalau punya kakek, punya nenek, kita sayang betul pada kakek kita, meninggal kakek ibu, ibu pasang foto kakek di rumah. Kira-kira foto yang akan ibu pasang, foto ketika sakaratul maut atau foto ketika gagah? Hah? Kita punya kakek kita sayang, dipajang fotonya di rumah. Kakeknya sudah meninggal. Foto yang dipajang itu foto sakaratul maut atau foto ketika gagah? Nah, ini kalau anak-anak Nasrani tanya pada bapaknya, Pak cinta Yesus? Ya, saya cinta Yesus. Kenapa foto pas buruk Pak pasang? Foto ketika sedang? Nah? Foto ketika sakaratul maut. Kenapa bukan foto ketika gagah dipasang? Kecapaknya, hanya banyak tanya. Yang banyak tanya. Itu yang kita katakan tadi. Nalar, nazar. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat akal yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak menuhankan Tuhan-Tuhan yang salah. Nah, gunanya di mana tuh? Itulah gunanya sifat-sifat salbiyah. Apa saja sifat salbiyah tadi, Bu? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kalau ada yang mengaku Tuhan tapi tidak punya 5 sifat ini, berarti itu Tuhan
Tuhan palsu. Apalagi kemudian kita mesti yakin bahwa pencipta alam ini punya kesempurnaan. Kesempurnaannya bagaimana? Kesempurnaannya kalau memang ada pada makhluk, kalau tidak ada pada makhluk, maka makhluk dianggap cacat kalau tidak punya seperti itu. Apa saja contoh-contohnya? Contohnya adalah pencipta alam tidak mungkin lemah. Kalau pencipta alam tidak mungkin lemah, berarti pencipta alam bagaimana? Kuat. Kuat apa bahasa Arabnya? Qudrat. Pencipta alam kemudian juga tidak mungkin terpaksa. Orang terpaksa itu orang lemah. Istri, siapa yang bisa maksa istri? Suami. Atau suami dipaksa istri biasanya, Pak? Hah? 50-50 lah, Ustaz. Ada istri bapak di sini, agak takut. Istri dipaksa suami, suami boleh jadi dipaksa istri, anak dipaksa oleh bapak, sehebat-hebat bapak, siapa yang bisa maksa bapak? Tukang potong rambutnya, Pak. Ajak tukang potong rambut, bilang suruh, Pak. Bilang tidak, Pak. Berarti ini terpaksa. Tidak ada orang yang benar-benar berkuasa, tidak ada orang-orang yang benar-benar punya kehendak mutlak. Manusia mesti ada yang mampu memaksa dia. Sedangkan pencipta alam tidak seperti itu. Tidak ada yang bisa memaksa pencipta alam. Karena pencipta alam ini punya kehendak sendiri. Berkehendak ini bahasa Arabnya apa? Iradat. Apalagi pencipta alam ini mesti maha tahu. Manusia bagaimana? Awalnya manusia tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Awalnya manusia tidak tahu kalau air itu H2O. Nanti belajar air itu H2O. Awalnya manusia tidak tahu kalau hewan-hewan yang beranak itu punya daun telinga. Baru nanti manusia belajar, hewan-hewan yang beranak ini punya daun telinga. Kalau yang bertelur rata-rata tidak punya daun telinga. Ular bertelur tidak punya daun telinga. Ayam bertelur tidak punya daun telinga. Kucing melahirkan, ada daun telinga. Itu ilmu sekarang. Sebelumnya manusia tidak tahu. Sedangkan Allah tidak pernah tidak tahu. Berarti Allah apa? Maha tahu. Maha tahu bahasa Arabnya apa? Ilmun. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati. Kalau mati tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak mungkin mati berarti bagaimana? Hidup. Kalau hidup bahasa Arabnya apa? Hayat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tuli, maka berarti Allah Maha mendengar. Allah tidak mungkin buta, maka berarti Allah melihat. Allah tidak mungkin bisu, maka pasti Allah Maha berkalam, berfirman. Nah, ini sifat namanya sifat ma'ani, dikembangkan nanti menjadi sifat-sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka total sifat-sifat yang kita pelajari ketika kita mengenal Allah ada berapa, Bu? 20. Itu makanya disebut sifat 20. Tapi bukan sifat 20 saja sebenarnya, tapi sifat wajib yang 20. Apa maksud sifat wajib yang 20? Mengingkari satu saja dari yang 20 sifat ini langsung kafir. Allah itu wujud, Allah itu ada. Kalau ada yang bilang Allah tidak ada, kafir. Allah Maha melihat, kalau ada yang bilang Allah buta, kafir. Allah Maha kuasa, kalau ada yang bilang Allah lemah, kafir. Itu sifat 20. Tapi nama Allah yang 99 tidak seperti itu. Asmaul Husna yang pertama apa? Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Maha penyayang. Kalau ada yang bilang Allah tidak sayang kepada saya, orang yang ngomong seperti ini kira-kira kafir atau tidak, Bu? Nah. Ya, Pak katanya susah betul hidup, sudahlah miskin, sakit pula, lemah pula, sakit-sakitan, banyak betul ujian dari Allah. Tak sayang Allah pada saya katanya. Apa jawab kita? Oh ya, mungkin Allah marah sama kamu. Kenapa? Karena Allah boleh sayang, Allah juga boleh marah.
Makanya nama Allah yang 99 itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau tidak ada dalam sifat 20, biasanya ada lawan. Allah Subhanahu wa taala pengampun. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala pengampun. Tapi Allah juga punya sifat muntaqim. Apa arti muntaqim? Maha pembalas. Allah bersifat halim. Apa arti halim? Allah penyantun. Tapi Allah juga punya sifat. Apa nama sifatnya? Mutakabbir. Apa arti mutakabbir? Sombong. Itu sifat berlawanan, Pak. Nah, ini masuknya ke sifat apa? Namanya sifat-sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh mengampuni, Allah juga boleh mengazab. Allah boleh penyantun, Allah juga boleh sombong. Allah boleh menyayangi, Allah juga boleh murka, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati nanti ini terkait Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada pula nanti orang bilang, Ustadz, ada orang ateis ini, orang barat bilang, Allah itu jahat. Kenapa Allah jahat? Karena anak-anak dikasih penyakit, karena orang-orang soleh dibikin miskin, berarti Allah itu jahat. Kata orang ini, hop, hati-hati, cara menjawabnya Ustaz. Kalau ada orang bilang seperti itu, gampang saja. Kita harus paham dulu apa makna, apa arti dari jahat. Pak, nih mic punya siapa nih Pak? Punya masjid. Meja punya siapa nih Bu? Punya masjid. Kalau saya buang meja ini ke jurang, saya jahat enggak? Hah? Kalau mic nih saya bakar, saya jahat enggak? Kalau mimbar nih saya bakar, saya jahat enggak? Jahat. Tapi kalau ini saya buang, saya jahat enggak? Hah? Apa? Kalau ini saya buang, saya jahat enggak, Pak? Buang jelas. Siap nampung. Kalau meja punya masjid saya buang, saya jahat. Tapi kalau HP saya yang saya buang, saya enggak jahat. Maksudnya apa? Orang dibilang jahat kalau dia melakukan sesuatu tanpa hak. Orang baru bisa disebut jahat kalau dia melakukan sesuatu tanpa hak. Bu, ibu punya ayam di rumah. Kalau saya sembelih ayam ibu, saya jahat enggak? Jahat. Kalau ibu nyembelih ayam ibu sendiri, jahat enggak? Menurut anak ayam, jahit na ibu. Tabiannya mak bu. Andai ayam bisa ngomong ketika ibu ambil telurnya, ayamnya baru bertelur, ibu ambil telurnya. Kalau pandai ayam ngomong, apa kata ayam? Bu, ibu jahat. Panik-panik dia ngeluarin telur, ibu ambil telurin. Kira-kira apa jawab ibu? Hah? Apa jawab itu Pak? Yam, kamu tuh punya saya. Telur kamu juga punya saya. Jangankan saya ambil telur, kamu pun bisa saya sembelih. Jangan protes. Padahal kita ini sama-sama makhluk sebenarnya dengan ayam. Dengan Allah juga seperti itu. Kita ini milik Allah. Boleh Allah matikan kita? Boleh. Jahat Allah? Tidak. Kenapa Allah tidak jahat? Karena Allah melakukan sesuatu terhadap apa yang Allah miliki. Dan kita ini milik Allah. Boleh Allah buat kita kaya? Bakok kurang semangat ibu ingin jadi orang kaya. Boleh Allah buat kita jadi kaya? Oh enggak doh ingin jadi kaya. Boleh Allah buat kita jadi orang miskin? Wah, boleh. Kalau jadi kaya? Boleh. Boleh Allah buat kita sehat? Boleh Allah buat kita sakit? Boleh semua. Kenapa? Karena kita semua adalah milik Allah. Dan Allah tidak jahat. Kalau kita anggap hidup ini hanya berhenti di dunia, maka kita akan katakan hidup ini tidak adil. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia ini cuma singgah sebentar saja. Kehidupan hakikat adalah nanti ketika kita sampai di akhirat, bukan di dunia. Kalau dunia kita jadikan patokan, susah. Orang paling kaya di dunia sekarang orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Bukan orang Islam. Nanti dia bilang susah nih jadi orang-orang beriman nih kita. Kenapa? Cari duit haram aja susah, apalagi cari duit halal. Ya sudahlah, saya H3T saja. Apa tuh H3T? Halal haram hantam terus. Ini kacau.
Jangan sampai kita anggap dunia ini saja kehidupan kita. Tidak. Hidup nyata adalah nanti ketika kita kembali kepada yang menciptakan kita. Siapa itu? Kembali kepada Allah yang ada tanpa awal, yang ada tanpa akhir, yang berbeda dengan makhluk, yang tidak butuh kepada makhluk, yang Maha Esa. Itu yang tauhid. Itu nanti sifat 20. Jadi kita harapkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, terutama guru-guru, sampaikan kepada anak-anak. Kalau dahulu ketika saya kecil-kecil, sifat 20 itu sekedar dihafal pakai lagu. Ada lagunya 2 versi. Ya, lagunya 2 versi. Apa lagunya? Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, sampai habis. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ya, ajarkan anak-anak itu dulu, Bu. Ketika anak-anak ini masih kecil, ketika anak-anak ini masih SD. Nanti baru kalau nalarnya sudah mulai jalan, kalau mumayiznya sudah mulai kuat, tamyiznya sudah mulai kuat, ajarkan. Nah, sifat wujud ini gunanya adalah agar kita tahu bahwasanya orang-orang ateis itu sesat. Nah, sifat salbiyah yang 5, qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini adalah sifat-sifat yang membuat kita tahu bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh orang Islam, Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, karena mereka tidak qidam, tidak baqa, tidak mukhalafatul lil hawadithi, tidak qiyamuhu binafsihi, tidak wahdaniyah. Nah, sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, sami'un, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, adalah sifat-sifat yang membuat kita yakin bahwa kemampuan kita ini sejatinya hanya diciptakan, sedangkan kemampuan yang sebenar-benarnya adalah milik Allah. Ma'ani yang secara hakikat itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita pahamkan kepada anak-anak kita. Sebab kalau tidak dipahamkan bapak-bapak ibu-ibu sifat 20, takutnya kita nanti gampang-gampang saja anak-anak kita goyang secara i'tiqad. Tadi kita katakan nanti doyong akidah, berubah anak menjadi ateis. Goyah iman, nanti berubah anak-anak kita keluar dari agama Islam. Bagaimana jadinya? Padahal tadi kita berharap agar kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Berkumpul kita di dunia dengan orang-orang yang kita cintai, harapan kita nanti di akhirat kita juga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan apa nanti kita berkumpul? Nah ini, ilmu. Dudukkan dulu tauhid kita ini, dan tauhid pokok sifat 20 ini bukan tauhid kaleng-kaleng. Sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita dahulu, termasuk oleh Sayyid Ahmad Marzuki di Makkah, guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, itulah yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah kita. Mudah-mudahan bisa kita hidupkan kembali sehingga kokoh akidah kita sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itulah barangkali kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Barangkali sebelum kita tutup, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya, maka silakan bertanya. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Kalau tidak bisa dijawab, jadi PR. Ya. Silakan. Ambo izin pindah ke bawah nih Pak, yo. Iya, apa bisa sarah dia? Bisa sarah jadi. Karena waktu asar sudah masuk, nah barangkali nanti kalau ada bapak-bapak ibu pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.